Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sofi Mujahidatul Ma'rifah dari kelas PGM 3D dengan NIM 1860205222160 dengan absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dari UTS kurikulum dan pembelajaran. Langsung saja pada pembahasan jawaban yang pertama. Untuk yang pertama yaitu soalnya bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Jawabannya, kurikulum merupakan rancangan untuk membantu mengembangkan peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang unik, memiliki sifat, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda-beda, tetapi membentuk satu kesatuan yang khas dan spesifik. Manusia juga makhluk yang senantiasa mengalami pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan yang dinamis. Ada pola-pola umum pengembangan yang sama antar individu, tetapi secara spesifik manusia terdapat keberagaman. Tiap orang mempunyai karakteristik, potensi, kemampuan dinamika, tempo, dan irama perkembangan sendiri-sendiri yang sulit diduga dan diramalkan. Para pendidik dan pengembang kurikulum perlu memperhatikan dan memahami keunikan dan kedinamisan perkembangan peserta didiknya dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum. Adapun karakteristik kebutuhan peserta didik antara lain kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikan dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar model proyek. Model proyek adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu berangkat dari suatu latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi supaya peserta didik memperoleh pengalaman baru dari aktivitas tersebut secara nyata dalam proses pembelajaran dan dapat menghasilkan suatu proyek untuk mencapai kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hasil akhir dari kerja proyek tersebut adalah suatu produk yang antara lain berupa laporan tertulis atau lisan, presentasi atau rekomendasi. Kemudian cara mengintegrasikannya, guru dapat mengajukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik, yang kemudian peserta didik harus mendesain proses dan kerangka kerja untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut. Peserta didik harus dapat bekerja bersama-sama untuk mencari informasi dan mengevaluasi hasil kerjanya supaya masalah tersebut dapat terselesaikan sehingga peserta didik dapat menghasilkan produk dan latar belakang masalah tersebut. Untuk soal yang ketiga yaitu pertanyaannya bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai pendukung pembelajaran dalam kurikulum. Teknologi pendidikan secara konseptual dapat berperan untuk membelajarkan manusia dengan mengembangkan atau menggunakan aneka sumber belajar yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan, sumber daya peluang atau kesempatan, serta dengan meningkatkan efektivitas dan efisien sumber daya pendidikan. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran ini akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat mempermudah guru dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi, pesan, atau isi materi pelajaran, dan juga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa. Penyajian data atau informasi lebih menarik dan efektif sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik. Contohnya dengan menggunakan PPT, video pembelajaran, dan lainnya. Yang keempat, pertanyaannya mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum.
Evaluasi kurikulum sangat penting karena dengan evaluasi kita bisa mengetahui keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, pembelajaran, dan perlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran serta untuk diagnosis, memperoleh informasi atau masukan dalam rangka mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan ada revisi atau perlu diganti. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang akan digunakan. Evaluasi berperan penting dalam pengembangan kurikulum karena evaluasi bisa memberikan indikator tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi mempunyai beberapa model. Apabila model itu didalami bisa memberikan pemahaman bahwa evaluasi kadar kesehatan pendidikan bisa terdeteksi dan berdasarkan informasi itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan diagnosis perbaikan pada kurikulum dan proses pembelajarannya. Artinya, evaluasi kurikulum berfungsi sebagai suatu peringatan dini tentang kesehatan pendidikan dan ada beberapa tipe atau instrumen atau contoh evaluasi yaitu berupa tes dan non-tes yang membantu pendidik mengungkapkan tingkat dan kompleksitas pengetahuan siswa seperti kemampuan berpikir. Selanjutnya yang kelima, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran efektif. Dalam melakukan penilaian pembelajaran yang efektif dan konkret, guru dapat melakukan penilaian melalui beberapa komponen dan teknik. Antara lain yang pertama, teknik penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakteristik peserta didik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Yang kedua, teknik penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik. Pendidik dapat memilih teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar, indikator, atau tujuan pembelajaran yang akan dinilai. Segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses penilaian perlu ditetapkan terlebih dahulu pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Teknik yang digunakan biasanya yaitu berupa tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan meliputi ranah berpikir dan bertindak. Keterampilan ranah berpikir meliputi keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Keterampilan dalam ranah bertindak meliputi membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sedangkan penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan teknik lain misalnya tes tertulis. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dapat dipilih sesuai dengan karakteristik pada kompetensi dasar KI 4. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan UTS dan jawabannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.